Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmadius Gilang Dharma Ardika. Saya dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, angkatan tahun 2020. Oke, di sini kita akan mendengarkan juga. Saya akan menyampaikan review dari sebuah film. Review dari sebuah film yang film ini tuh punya makna dan punya punya pesan-pesan yang sangat tersirat dan sangat memotivasi dan menginspirasi saya. Dan semoga kalian juga akan terinspirasi apabila kalian telah mendengarkan video ini. Oke, jadi judul dari film ini adalah Before the Flood. Before the Flood. Sorry ya, saya kalau untuk berbahasa Inggris saya kurang cakap, jadi untuk pengucapannya dan pelafalannya kurang ngeh gitu. Jadi judul film ini adalah Before the Flood. Artinya apa kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah sebelum banjir, gitu kan. Sebelum terjadinya banjir. Nah, banjir itu kan identik dengan yang namanya kerusakan. Banjir itu identik dengan yang namanya bencana. Jadi secara tersirat judul dari film ini itu seperti menggambarkan penyebab dari sebuah kerusakan gitu. Jadi kan sebelum kerusakan, sebelum bencana gitu kan. Jadi kalau sebelum ada kerusakan pasti ada penyebab kerusakan itu. Nah, film ini dirilis pada tanggal 21 Oktober tahun 2016. Ya masih belum lama ya, 2 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Nah, film ini durasinya sekitar 96 menit. Jadi bentuk filmnya itu bukan film action, bukan. Film kayak film komunikasi itu bukan. Tapi film ini tuh sebuah film dokumenter, ya. Sebuah film dokumenter di mana film ini disutradarai oleh Fisher Stevens, sutradara Eropa yang terkenal itu ya. Salah satu tokohnya yang menjadi tokoh utama juga, yang orangnya itu ganteng, tampan, gagah, seperti saya juga gagah. Siapa lagi sih kalau bukan Leonardo DiCaprio, pemeran yang pernah direncanakan untuk memerankan The Amazing Spider-Man, tapi tidak jadi karena digantikan oleh Andrew Garfield. Dan waktu masuk ke film Avengers, dia juga mau dijadikan Spider-Man tapi tidak jadi gitu. Oke, langsung saja kita ke pokok atau inti filmnya. Nah, jadi ceritanya itu seperti ini teman-teman. Ceritanya itu diawali dengan, ini menarik sekali pokoknya. Pokoknya kalian harus lihat ya nanti ya. Diawali dengan pemaparan gambar itu. Gambar itu seperti gambar lawas gitu. Gambar kuno. Dimana gambar itu memiliki pesan yang menceritakan kehidupan manusia dari zaman Adam dan Hawa sampai pada zaman dunia ini rusak gitu. Nah, pada zaman Adam dan Hawa itu kan mereka tinggal di Taman Eden. Di Taman Eden itu banyak sekali sumber daya alam. Alamnya masih rindang, lestari, hijau dan segar. Dan Tuhan bersabda kan itu, manfaatkanlah, kelolalah bumi ini gitu. Ya, manusia kan sudah diberikan tugas untuk mengelola bumi. Nah, setelah era Adam dan Hawa sampai dia memiliki keturunan, itu sudah terjadi yang namanya pemanfaatan alam, perburuan, penebangan hutan, tapi skalanya masih minim. Lambat laun, teknologi sudah semakin maju, kebutuhan sudah semakin beraneka ragam, eksploitasi alam itu semakin menjadi. Nah,
si Leonardo DiCaprio itu ketika melihat gambar-gambar itu, dia melihatnya di kamarnya itu ya. Gambar-gambar itu ditempel seperti poster di kamarnya, dan dia menyimpulkan, kenapa sih kok bisa gini? Kemudian dia tumbuh dewasa. Leonardo DiCaprio tumbuh dewasa. Dan dia diangkat menjadi duta perdamaian PBB. Awalnya sih banyak yang meragukan. Anak muda kayak dia gak punya pengalaman, mana bisa. Seperti itu kan. Tapi dia membuktikan. Dia melakukan kerjanya dengan sangat baik. Dia berkeliling dunia, dia ke Cina, dia ke California, dia ke Australia, dia ke Amerika, dia bertemu dengan pihak NASA. Pokoknya dia menemui beberapa orang atau beberapa tokoh yang ada kaitannya dengan penggunaan dan eksploitasi alam. Nah, waktu itu dia mewawancarai kegiatan mereka itu seperti apa, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kerusakan alam. Itu dia mewawancarai sampai situ. Dan ternyata sebagian besar itu mengeksploitasi alam, entah dari tambangnya, dari hutan, dari sungai, dan lain-lain, hanya untuk kepentingan pribadinya. Salah satu contohnya di video ini atau di film ini, negara kita disebutkan. Jadi negara kita disebutkan sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi. Karena negara kita mudah disuap oleh perusahaan-perusahaan besar yang akan merusak alam untuk membuka perusahaannya di situ. Sehingga mereka hanya menitik beratkan pada keuntungannya saja. Dan laporan dari NASA yang didapat oleh Leonardo DiCaprio menyatakan bahwa atmosfer bumi itu sudah setebal kulit bawang. Teman-teman bisa membayangkan kan? Kulit bawang saja kalau terkena goresan sedikit itu akan mudah sobek atau terbelah. Nah, seperti itulah gambaran dari atmosfer kita sekarang. Jadi film ini mengandung pesan bahwa semakin banyak kebutuhan manusia, jadi alam ini juga akan semakin direnggut kehidupannya. Dan kerusakan alam itu lambat laun akan semakin dekat. Efeknya apa? Efeknya nanti dunia akan hancur, kiamat akan dekat. Maka dari itu, yang ingin disampaikan dari film ini, menurut pendapat atau menurut yang saya tangkap, itu adalah kita itu harus melakukan langkah-langkah kecil untuk menyelamatkan dunia. Caranya gimana? Banyak pohon ditebang. Kita juga harus banyak menanam pohon. Banyak sungai yang dikotori. Kita juga harus lebih bekerja keras membersihkan sungai. Banyak sampah-sampah di lautan. Kita harus merubah kebiasaan kita yang awalnya membuang sampah sembarangan. Kita harus menjadi seperti Jepang, yang membuang sampah secara teratur, mengelola limbahnya secara cerdas, dan kemudian terjadilah yang namanya lingkungan higienis dan lingkungan yang steril atau bersih. Jadi seperti itu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, yang paling berperan aktif, yang paling bisa memobilisasi masyarakat untuk melakukan hal itu adalah mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita telah mendapatkan gelar, yaitu Maha. Jadi kita lebih dari siswa biasa. Maka dari itu, kita dituntut untuk menjadi motor dari semua kelas masyarakat. Karena hanya dengan gerakan mahasiswa lah, masyarakat percaya bahwa perubahan akan terjadi. Oleh karena itu, melalui film Before the Flood, kita harus ambil sisi positifnya. Kita harus jaga lingkungan kita. Kita harus jaga alam kita. Karena kalau kita tidak menjaga alam kita, maka kehancuran yang akan kita dapat. Oke teman-teman, demikian video review singkat dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila saya menyinggung pihak-pihak lain, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat.
Dan jangan lupa video ini ditonton, jangan lupa diresapi video ini. Sorry, bukan video ya, film. Jadi film Before the Flood ini tolong ditonton. Ini sangat worth it banget bagi kalian yang ingin mencari motivasi, yang ingin mengetahui seperti apa sih kondisi bumi kita. Di film ini benar-benar mengajarkan kita untuk semakin mencintai lingkungan. Bagi teman-teman, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat selalu. Semoga kalian sukses selalu. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.